Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, pada saat kritis ini, para kaisar negara kuno Yan Feng tahu bahwa situasinya sangat serius, dan bahkan Kaisar Ming dan Kaisar Chu pergi ke sana tanpa ragu-ragu. Kecuali sang kaisar yang tidak dapat membelah tubuhnya karena suatu misi penting. 8 kaisar telah berkumpul sekaligus dipimpin oleh Kaisar Fu dan berkoordinasi dengan formasi melintasi negeri yang jauh dengan satu pikiran, menuju medan perang luas yang ditutupi oleh sungai darah yang tak berujung. Para kaisar memang memiliki banyak kontradiksi, tetapi pada saat kritis mereka masih bersatu. Arai 8 fase ruang Hunyuan. Kaisar Fu menggunakan harta karun rahasia Arai, dan Arai kuno yang berisi nafas Hunyuan muncul. Arai tersebut dibagi menjadi 8 lapisan, di lapisan satu di atas yang lain. Inti dari Arai adalah Kaisar Fu dan Kaisar Ming, dan 6 kaisar lainnya adalah pembantu. Nyalakan formasinya. Kekuatan formasi kuno ini langsung naik ke batas atas kekuatan benua asal. Dengan kerjasama satu sama lain, wilayah itu bahkan lebih misterius. Meskipun Kaisar Yuan telah menyebabkan banyak masalah, dia tidak akan mati di tangan seorang praktisi yang bebas. Para kaisar tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Kita harus menghentikan Luohe. Membunuh seorang kaisar akan menjadi bencana besar. Jika leluhur marah, saya khawatir saya tidak bisa bergabung dengan Luohe lagi, pikir Kaisar Fu. Dia tidak ingin Luo Feng memiliki hubungan yang buruk dengan negara kuno Yan Feng. Area 8 fase ruang Hunyuan melintasi jarak yang jauh dalam sekejap dan tiba di area yang ditutupi oleh sungai darah tak berujung. Ledakan. Begitu formasi besar ini turun, ia hendak menghancurkan sungai darah dengan kekuatan yang mengerikan, mencoba menyelamatkan Kaisar Yuan. Ini dia, Kaisar Yuan yang tubuhnya ditembus dan dihancurkan oleh sungai berwarna darah yang tak berujung, mendongak dengan penuh semangat. Pada saat ini, dia mengandalkan beberapa harta rahasia yang sangat kuat untuk melindungi tubuhnya, dan tubuhnya masih dihancurkan dan dimusnahkan. Di satu sisi terdapat Arai 8 fase ruang Hunyuan. Di sisi lain adalah sungai darah tak berujung yang dikendarai oleh Luo Feng dengan menara bintang. Keduanya telah mencapai batas atas kekuatan benua asal. Pada saat ini, Arai 8 fase ruang Hunyuan melintasi ruang yang jauh dan menghancurkannya dengan kuat, mencoba mengalahkan sungai darah tak berujung. Berdengung, 8 kaisar termasuk Kaisar Fu, Kaisar Chu, Kaisar Yan, Kaisar Ming, Kaisar Kong, dan yang lainnya semuanya mengubah wajah mereka, karena ketika mereka sedang mengendalikan formasi dan ingin menghancurkannya, mereka merasa bahwa sungai darah tak berujung memiliki kekuatan yang mengerikan, dan kekuatan itu sempurna dan terpadu, seperti ular piton darah raksasa yang berkulit. Dan seluruh area 8 fase ruang Hunyuan berhasil dipukul mundur. 8 kaisar telah bergabung. Kaisar Fu dan Kaisar Ming juga ikut berpartisipasi. Menurut pendapat mereka, formasi mengerikan ini bisa disebut tak terkalahkan. Tetapi sebenarnya tidak diuntungkan dalam konfrontasi langsung. Mustahil. Area 8 fase ruang Hunyuan, kekuatannya telah lama mencapai batas atas benua asal, dan digerakkan oleh harta karun rahasia formasi, dan wilayahnya sangat misterius. Kehendak spiritual Kaisar Ming telah membantu memobilisasi kekuatan formasi, dan kita masih tidak bisa menang. Kaisar Fu, Kaisar Chu, Kaisar Yan, dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Penyusupan. Kaisar Fu segera mengubah formasi. Formasi 8 fase ruang Hunyuan tampak seperti ilusi dalam sekejap. Formasi itu tampak menjadi bagian dari ruang.
dan diam-diam membungkus sungai darah yang tak berujung dan luas. Sungai darah yang tak berujung mengalir deras dan kekuatannya sedikit meledak. Dinding membran dunia asal tampak padat dengan ratakan kecil dan formasi 8 fase ruang hunyuan juga muncul banyak retakan dalam sekejap. Cepat, kumpulkan formasi! Kaisar Ming mendesak dengan cemas. Kontra! Kaisar Fu tidak lagi berani mencoba membungkus seluruh sungai darah tak berujung dan formasi itu disembunyikan dalam sekejap untuk ditarik. Kita tidak bisa mengalahkan mereka dalam konfrontasi langsung. Kita juga tidak bisa mengalahkan mereka dalam penetrasi ruang angkasa. Kaisar Fu mengirim pesan kepada 7 rekannya. Apa yang harus kita lakukan? Formasi kita telah lama mencapai batas atas kekuatan benua asal, tetapi kita kalah dalam konfrontasi langsung. Jelas, kita setidaknya tertinggal 1 tingkat dalam hal misteri, yang merupakan perbedaan kualitatif. Kaisar Yan mengirim pesan dengan cemas. Jubah hitam ini mungkin di atas Raja Dewa. Mungkinkah penguasa 10.000 alam telah menerobos dan melampaui Raja Dewa? Apakah leluhur dari wilayah Kutub Timur yang melakukan gerakan itu? 8 kaisar sedikit panik. 8 orang itu bergabung dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka tidak menyangka bahwa alam tertinggi dapat mencapai hal ini. 4 orang di atas Raja Dewa yang dikenal publik di benua asal adalah leluhur kedua negara, leluhur wilayah Kutub Timur, dan Kaisar Qing. Penguasa 10.000 alam sebagai seseorang yang telah menyadari dao yang lengkap sendiri juga diharapkan untuk mengambil langkah itu. Cepat dan selamatkan aku, tubuhku tidak kuat lagi, aku akan mati. Kaisar Yuan mengirim pesan dengan cemas dan putus asa. Kami tidak bisa menyelamatkanmu. Kaisar Fu mengirim pesan. 8 orang dari kami tidak akan bisa mengalahkannya, bahkan jika kami bergabung. Kaisar Yuan, berengkarnasilah. Kaisar Yan juga mengirim pesan. Jangan gunakan pembawa kebangkitan. Pembawa kebangkitan terlalu lemah dan tidak dapat menahan gerakan jubah hitam. Kaisar Yuan merasa penuh harap saat merasakan kedatangan arai 8 fase ruang hunyuan. Namun, waktu terus berlalu. Formasi besar itu bertarung dengan sungai darah tak berujung beberapa kali dan selalu dalam posisi yang tidak menguntungkan dan berhasil ditekan sepenuhnya. Ini sudah berakhir. Hati Kaisar Yuan terasa dingin saat ini. Satu persatu, para kaisar juga mengirim pesan kepadanya. Kaisar Qing! Kaisar Qing! Selamatkan aku! Kaisar Qing! Kaisar Yuan memanggil lagi dan lagi. Pada saat ini, dia hanya ingin Kaisar Qing mengambil tindakan. Tetapi Kaisar Qing tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya dari awal hingga akhir. Ini sudah sepenuhnya berakhir. Kaisar Yuan menyadari saat ini bahwa dia tidak punya pilihan. Kaisar Qing! Kaisar Qing! Aku akan mati dan tidak ada yang peduli padaku. Kaisar Yuan hanya merasa sedih saat ini ketika tubuhnya dengan cepat ditembus dan dihancurkan. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pada saat-saat terakhir, dia memandang harta rahasia yang sangat kuat di tubuhnya dengan rasa nostalgia. 5 harta rahasia super kuat dan bentuk kehidupan tertinggi akan segera hilang. Berdengung, ketika Kaisar Yuan hanya memiliki 10% tubuhnya yang tersisa, dia melemparkan metode rahasia reinkarnasi dalam satu pikiran. Luo Feng yang sedang mengendalikan sungai darah yang deras dan tak berujung mendapati tubuh Kaisar Yuan telah musnah, hanya menyisakan potongan-potongan artefak. Reinkarnasi! Luo Feng siap menggunakan teknik kutukan pembunuh dengan merosa. Sekarang sebagai tahap akhir, dia secara alami sangat percaya diri dalam membunuh dengan kutukan pembawa kebangkitan. Tapi ternyata dia memilih bereinkarnasi. Kaisar Yuan ini tidak memilih untuk memindahkan kesadarannya ke pembawa kebangkitan. Sebaliknya, dia bereinkarnasi. Jika identitasnya terungkap di masa depan, kita akan menemukan kesempatan lain untuk menghancurkannya, pikir Luo Feng. Sungai darah Luo Feng yang tak berujung mengalir deras, menyapu bersih harta karun rahasia dan barang-barang lain
yang ditinggalkan oleh Kaisar Yuan. "Jubah hitam!" Terdengar teriakan marah di kejauhan. 8 kaisar dalam area 8 fase ruang Hunyuan semuanya menoleh, dan Kaisar Yanlah yang berteriak dengan marah saat ini. Kaisar Yan berkata dengan marah, "Jubah hitam, bahkan jika kamu adalah makhluk di atas Raja Dewa, jika kamu membunuh Kaisar Kerajaan Kuno Yan Fengku, Kerajaan Kuno Yan Fengku tidak akan menyerah." "Hahaha," Luo Feng tertawa. "Kalau aku tidak menyerah, apa yang bisa kau lakukan?" Jubah hitam ini, dia sama sekali tidak menganggap kami serius. 8 kaisar sangat marah, tetapi mereka juga tahu bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan. Berdasarkan aturan benua asal, selama seseorang mencapai level di atas Raja Dewa, bahkan leluhur kedua negara hampir tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Raja Dewa ini benar-benar tidak bermoral. Apa yang bisa kita lakukan? Para kaisar ini benar-benar tidak berdaya. Mereka melihat lelaki kuat berjubah hitam berwajah keemasan dan pelayan lelaki tua di sungai darah yang deras. Jelaslah bahwa tuan dan pelayan ini tidak peduli telah menyinggung kerajaan kuno Yan Feng. Penampakan penyamaran Morosa saat ini agak mirip dengan penyamaran boneka Montainer. "Hilang!" Luo Feng tersenyum, membawa Morosa menyapu sungai darah yang tak berujung dan pergi. Para kaisar di area 8 fase ruang Hunyuan saling berpandangan. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar Yuan telah berinkarnasi berdasarkan jumlah utang yang dimilikinya terhadap kelompok etnis. Bahkan jika keluarga kerajaan mengakui identitasnya setelah berinkarnasi, dia tidak akan dapat lagi berkultivasi menjadi bentuk kehidupan tertinggi. Jika dia tidak bisa menjadi makhluk hidup tertinggi, jika dia memperlihatkan identitasnya, dia sedang mencari kematian. Para kaisar ini memahami hal ini. Jadi, setelah Kaisar Yuan berinkarnasi, kurasa dia tidak akan datang ke keluarga kerajaan untuk memperkenalkan dirinya. Sayang sekali, 13 kaisar telah menjadi 12 kaisar. Ini adalah lelucon besar bagi keluarga kerajaan kuno Yan Feng kita. Mereka mendesah. Di masa lalu, negara kuno Yan Feng sangat kuat dan menekan semua pihak, kecuali kerajaan kuno Guntur. Tidak ada kekuatan lain yang berani menghadapi mereka secara langsung dan akan menundukkan kepala di hadapan mereka. Namun hari ini, Kaisar Yuan meninggal. Kematian Kaisar memiliki dampak besar pada benua asal. Kekuatan jubah hitam itu sudah di luar kemampuan kita. Beritahu Kaisar King tentang ini dan laporkan juga kepada leluhur, kata Kaisar Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Kamu harus memberitahu leluhur, kata Kaisar Xuan juga. Ayo pergi. Kaisar Fu segera mengendalikan formasi dan memimpin banyak kaisar kembali bersama. Scene berganti di kota Huyang. Di pavilion rumah bangsawan kuno, Luo Wei dan Morosa sedang minum. Tuanku sangat bijak karena telah membunuh orang-orang yang bersalah itu satu persatu untuk mengungkap pelaku sebenarnya di balik mereka. Hahaha, sungguh memuaskan bisa membunuh seorang kaisar kerajaan kuno Yan Feng di depan umum, kata Morosa dengan gembira. Kaisar Yuan ini pantas mati. Sayang sekali aku tidak bisa memecahkan metode reinkarnasinya. Kalau tidak, dia akan tetap mati setelah berinkarnasi. Luo Feng tidak punya belas kasihan terhadap sampah seperti Kaisar Yuan. Dulu aku ingin bersaing dengan Tuan, tapi sekarang aku tahu bahwa aku sudah terlalu jauh tertinggal dari Tuan, ucap Morosa dengan penuh emosi. Kali ini dia telah mengalaminya. Dao kehidupan dan kematian adalah dao fusi, 7 gerakan fusi cabang, sebanding dengan gerakan pamungkas binatang buas sektor dunia, dan gerakan fusi cabang 8 menyentuh ambang batas, melampaui Raja Dewa, dan dengan bantuan menara bintang, alamnya jauh lebih tinggi, yang secara alami membuat Morosa mengaguminya. Jangan menyanjungku lagi, Luo Feng tersenyum. Masalah ini belum berakhir. Ini belum berakhir, Morosa bertanya-tanya. Negara kuno Yan Feng juga memiliki Kaisar King dan leluhur Yan Feng yang tak terduga.
Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, kata Luo Feng. Scene berganti di kota Qing. Kota Qing dari kerajaan kuno Yanfeng adalah ibu kota yang paling transenden. Tidak ada orang kuat di benua asal, termasuk 3 ras alien utama yang berani bertindak gegabah di sini. Saat ini, di istana Kaisar Qing, tidak seorang pun boleh mengganggu Tuan saat ia sedang beristirahat, kata sosok boneka. Sesosok boneka ini berdiri di luar pintu istana, menatap 8 sosok di depannya dengan acuh tak acuh. Kaisar Fu dan 8 kaisar lainnya berkumpul di sini. Sesuatu yang besar terjadi kali ini. Kaisar Yuan, salah satu dari 13 kaisar kerajaan kuno Yanfeng terbunuh. Masalah ini tidak sepele. Sebaiknya kau pergi dan melaporkannya kepada tuanmu sesegera mungkin, kata Kaisar Fu. Meskipun mereka semua mengirim pesan kepada Kaisar Qing mengabaikan pesan-pesan tersebut. Hei pelayan, cepatlah melapor pada tuanmu, tegur Kaisar Yan. Cepat dan laporkan, Kaisar Zhou Feng juga mendesak. Makhluk boneka itu menatap ke arah 8 kaisar dengan wajah tanpa ekspresi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan telah memerintahkan bahwa selama dia menyendiri, tidak peduli seberapa besar masalahnya, dia tidak boleh diganggu. Kaisar Zhou tak dapat menahan diri untuk berkata, Kamu pelayan, tidakkah kamu mendengar bahwa Kaisar Yuan telah terbunuh? Bahkan jika semua kaisar terbunuh, tuanku tidak boleh diganggu, makhluk boneka itu berkata dengan dingin. 8 kaisar menjadi murka setelah mendengar hal ini. Pelayan boneka ini terlalu kaku dan tidak masuk akal sama sekali, kata Kaisar Kong di samping. Kaisar Qing pasti punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Ayo kita pergi menemui leluhur, kata Kaisar Fu. Walaupun ke-8 kaisar itu merasa tidak puas, mereka tidak punya nyali untuk dengan paksa menerobos masuk ke tempat peristirahatan Kaisar Qing. Jadi mereka tidak punya pilihan selain pergi. Di dunia tersembunyi di negara kuno Yanfeng, ada sebuah gua sederhana. 8 kaisar berdiri dengan hormat di pintu masuk gua, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Melapor kepada leluhur pertama, seorang pria kuat berjubah hitam dan seorang pelayan tua membunuh Kaisar Yuan. Kaisar Yuan terpaksa membeli reinkarnasi. Kaisar Fu berkata dengan hormat di pintu gua. Pria kuat berjubah hitam ini sangat kuat. Kami ber8 tidak dapat mengalahkannya bahkan jika kami telah bergabung. Dia diduga sebagai makhluk di atas Raja Dewa. Bagaimana kerajaan kuno Yanfeng kita harus menghadapi pria kuat berjubah hitam ini? Tolong beritahu kami. Setelah Kaisar Fu selesai berbicara, 7 kaisar lainnya juga berdiri dengan hormat, menunggu dengan sabar jawabannya. Untuk waktu yang lama, gua itu sunyi, tidak ada jawaban. Saya sudah melaporkannya, tetapi leluhur tidak menanggapinya, jadi dia pasti sedang menyendiri. Menurut aturan, ketika leluhur keluar dari penyendirian, dia secara alami akan mengetahui segalanya, kata Kaisar Fu sambil memandang teman-temannya. Iya, 7 kaisar lainnya tidak berdaya. Ayo pergi. 8 kaisar hanya bisa mundur, tidak berani memasuki gua kuno ini. Semua kekuatan di benua asal dapat mendeteksi bahwa sebab dan akibat Kaisar Yuan telah sepenuhnya menghilang. Ini berarti Kaisar Yuan benar-benar mati atau dipaksa untuk berinkarnasi. Ini masalah besar. Kaisar Yuan sudah mati. Seorang pria parubaya datang ke tempat terjadinya pertempuran sebelumnya. Ia berjalan di garis waktu masa lalu dan dengan mudah menemukan tempat kejadian sebelum pertempuran. Diawali, Raja Iblis Besi berada di istana rahasia dan Kaisar Yuan bersembunyi di samping. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya tidak lagi terlihat jelas. Pembunuhnya setidaknya dalam kondisi yang sangat buruk. Pria parubaya itu terkejut. Daunnya sempurna dan tidak meninggalkan jejak. Pertempuran itu sangat berisik. Aku hanya melihat sungai darah yang tak berujung dan tabrakan 8 kaisar dari kejauhan.
Pria parubaya itu berpikir, aku tidak tahu siapa pembunuhnya. Menarik. Beraninya dia membunuh Kaisar Yuan tanpa memberikan muka pada leluhur kedua negara. Pria parubaya itu cukup penasaran. Tabrakan antara sungai darah yang tak berujung dan formasi 8 fase ruang Hunyuan itu mengerikan, tetapi sama sulitnya untuk dideteksi. Di seluruh benua asal, hanya beberapa orang seperti 3 ras alien utama, penguasa 10.000 alam, dan binatang alam kayu surgawi yang dapat memata-matai beberapa jejak. Adapun penampilan Luo Feng, tidak seorang pun melihatnya. Ketika semua pihak menyelidiki kebenaran, mereka hanya bisa menilai Kaisar Yuan terbunuh, dan pembunuhnya setidaknya merupakan eksistensi alam tertinggi. Kaisar Yuan dengan seperangkat harta rahasia super kuat yang dimilikinya, dia mati dalam 2 atau 3 tarikan napas. 8 kaisar kerajaan kuno Yanfeng bergabung dan gagal menyelamatkannya. Berita ini pun tersebar di kalangan raja-raja kerajaan kuno Guntur. Para raja ini juga sedikit gemetar. Di benua asal, tampaknya 2 negara kuno saling berdampingan. Dalam hal pencegahan, kerajaan kuno Guntur sedikit lebih rendah daripada kerajaan kuno Yanfeng. Bagaimanapun, kerajaan kuno Yanfeng memiliki Kaisar Qing. Pembunuh itu dapat dengan mudah membunuh jika dia menargetkan raja manapun. Orang ini kemungkinan besar adalah makhluk yang berada di atas Raja Dewa. Aku khawatir hanya dengan sekali pandang saja akan sangat merusak hati kita dan membuat kita menjadi gila dan kehilangan kendali. Para raja ini sedikit gelisah. Mereka yang mengolah garis keturunan Hunyuan memiliki kekurangan yang jelas menghadapi keberadaan di atas Raja Dewa. Satu pandangan saja dapat membuat mereka kehilangan kendali. Akhir-akhir ini, kami harus bertindak lebih berhati-hati dan kami harus mencari tahu identitas pembunuhnya sesegera mungkin. Raja-raja ini menjadi jauh lebih waspada. Pada hari-hari berikutnya, seluruh benua asal berada dalam kekacauan. Keluarga kerajaan dari 2 kerajaan kuno yang awalnya angkuh dan sombong telah sangat menahan kesombongan mereka, dan melahap miliaran makhluk hidup secara serampangan telah sepenuhnya menghilang. Semua orang tahu bahwa pembunuh membenci kejahatan sebanyak dia membencinya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Kaisar kerajaan kuno Yanfeng kita terbunuh. Sudah lebih dari setengah abad sejak Kaisar Yuan terbunuh, aku belum mendengar kabar tentang kembalinya Kaisar Yuan. Bukankah dia sudah benar-benar mati? 8 kaisar secara pribadi mengambil tindakan untuk menyelamatkannya, tetapi mereka hanya menundanya untuk sementara waktu, sehingga Kaisar Yuan punya waktu untuk bereinkarnasi. Dia mungkin sekarang tidak berani kembali ke keluarga kerajaan, karena takut pembunuhnya akan terus memburunya. Sekelompok pangeran dari garis keturunan Kaisar Zhou berkumpul dan membicarakan masalah ini. Saat ini, pada pertemuan keluarga kerajaan dari 2 kerajaan kuno, topik hangat yang dibahas adalah kematian Kaisar Yuan. Hubungan antara garis keturunan Kaisar Zhou dan garis keturunan Kaisar Yuan tidak baik, sehingga para pangeran ini berbicara dengan gembira. Pembunuh membenci kejahatan sebanyak dia membenci kejahatan, tapi kami, keluarga kerajaan alam kekacauan, sama sekali tidak memandang rendah pembunuh itu. Di Cuyu juga tersenyum dan mengobrol. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Keluarga kerajaan biasa hanya menonton kegembiraan itu. Yang sungguh-sungguh gelisah ialah para bangsawan dan Raja Dewa di tingkat kedua Raja Dewa, para kaisar dan raja-raja, dan para bangsawan yang penuh dengan dosa-dosa besar. Scene berganti di istana Kaisar Qing. Gemuruh pintu aula kuno akhirnya terbuka. Di antara 13 kaisar kerajaan kuno Yanfeng, Kaisar Qing yang paling transenden akhirnya keluar dari pengasingannya. Dan berita itu segera sampai ke telinga masing-masing kaisar. Seketika itu juga Kaisar Fu, Kaisar Yan, Kaisar Xi, dan yang lainnya, baik dalam tubuh asli maupun inkarnasi, semuanya telah tiba. Semuanya duduklah. Kaisar Qing duduk tinggi di singgasana. Ke-11 kaisar semuanya duduk terpisah
dengan postur mereka yang relatif rendah. Kaisar King, kamu seharusnya tahu masalahnya. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Kaisar Fu. Hahaha, Kaisar King duduk di sana dan tertawa. Begitu Kaisar Yuan meninggal, kerajaan kuno Yanfeng kita akan menjadi 12 kaisar. Ke-11 kaisar termasuk Kaisar Fu dan Kaisar Yan tidak bisa berkata apa-apa. Apakah Kaisar King masih menertawakan hal-hal seperti itu? Setelah reinkarnasi Kaisar Yuan, apakah dia belum kembali ke keluarga kerajaan? Kaisar King bertanya lagi. Dia belum kembali. Dia berutang terlalu banyak pada klan dan tidak memiliki kuota untuk menukar sumber daya yang cukup untuk menjadi bentuk kehidupan tertinggi, kata Kaisar Fu. Dia cukup pintar, Kaisar King mengaku. Selama dia tidak memberitahu dirinya sendiri, tidak ada yang akan tahu identitas reinkarnasinya yang merupakan hal yang paling aman. Kaisar Yan juga berkata, Kaisar King, apakah kita akan mentoleransi masalah ini seperti ini? Itu hanya masalah kecil. Kenapa harus repot-repot? Kaisar King berkata sambil tersenyum. Masalah kecil? Kaisar Wu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Salah satu dari 13 kaisar terbunuh. Itu sangat berdampak pada seluruh keluarga kerajaan kuno Yanfeng. Tatapan Kaisar King tertuju pada Kaisar Wu. Kaisar Wu tidak dapat menahan gemetar hatinya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka semua telah berinkarnasi. Apa masalahnya? Kaisar King melirik ke-11 kaisar yang hadir. Kalian semua menjalani kehidupan yang sangat baik di benua asal. Apa gunanya kemunduran kecil ini? Kaisar King meninggalkan klon di benua asal. Tetapi kenyataannya dia sudah mulai berkeliaran di dunia luar. Bagi dunia luar, itu sama saja dengan berjuang demi hidup dalam kegelapan. Itulah bahaya yang sebenarnya. Di dunia luar, setidaknya, klon-klon itu tewas dalam pertempuran dan semua harta berharga yang terkumpul di luar sana hilang. Yang lebih penting, klon-klon yang terlibat di dunia asal tidak hancur total. Lalu kedua negara juga waspada dan berhati-hati saat bepergian di luar. Menurut pendapat Kaisar King, benua asal terlalu aman dan para kaisar ini terlalu nyaman. Ya, dibandingkan dengan berkeliaran di dunia luar, benua asal memang masalah sepele. Namun kita juga perlu memiliki rencana tanggapan, kata Kaisar Fu. Kalian berdelapan telah bergabung dan kekuatan kalian telah mencapai batas atas benua asal. Dengan formasi dan harta karun rahasia, misteri gerakan kalian telah melampaui level Raja Dewa. Dalam keadaan seperti itu, kalian semua ditekan oleh jubah hitam, kata Kaisar King dengan santai. Jubah hitam memiliki alam yang sangat tinggi, atau dia memiliki bantuan harta rahasia yang sangat kuat. Singkatnya, sungai darahnya yang tak berujung, alamnya lebih kuat dari formasimu. Kaisar King menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku mengambil tindakan, bahkan jika kamu memiliki keunggulan, kamu tidak dapat melakukan apapun padanya. Di bawah pengaruh aturan benua asal, para leluhur tidak dapat melakukan apapun padanya, kata Kaisar King. Ke-11 kaisar terdiam. Jangan berteriak dan membunuh, Kaisar King menatap ke-11 kaisar. Ketika kalian meninggalkan benua asal di masa depan, kalian akan bertemu banyak orang kuat. Kalian harus belajar berteman. Setidaknya, jangan membuat terlalu banyak musuh. Jika jubah hitam ini mencapai level Raja Dewa yang tak terkalahkan di benua asal, maka kita harus menemukan cara untuk beradaptasi dengan keberadaannya. Kaisar King berkata sambil tersenyum. Jika kita tidak bisa membunuhnya, kita harus beradaptasi dengannya. Ke-11 kaisar juga memahami kebenarannya, tetapi keluarga kerajaan kuno Yanfeng terbiasa bersikap tirani dan sekarang mereka harus beradaptasi dengan jubah hitam ini. Kami bersedia berteman dengannya, tetapi bagaimana jika dia selalu memusuhi kami dan membunuh kami? Tanya Kaisar Yan. Kaisar King tersenyum tipis. Kami berinisiatif untuk berteman.
tetapi dia bahkan tidak memberi kami muka. Itu berarti kami bermusuhan. Karena kami bermusuhan, bunuh dia setiap kali kami bertemu dengannya di luar benua asal. Di dunia luar, meskipun berteman itu penting, membunuh juga sangat penting. Kekuatan dan status diperoleh melalui pembunuhan. Fondasi negara kuno yang Feng kita berada di benua asal. Kaisar Qing memandang ke 11 kaisar. Jadi, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengannya. Lagi pula, jika kita benar-benar berselisih, meskipun leluhur dan aku dapat memburunya di dunia luar, dia dapat menjungkir balikan dunia di benua asal. Tidaklah bijaksana untuk menyakiti kedua belah pihak, kata Kaisar Qing. Ya, 11 kaisar menjawab. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.